Hai hai hai, selamat pagi untuk kita semua ya. Nah, ketemu lagi dengan Bapak Justinus Tarukbuah di pembelajaran kita PKN pada hari ini. Bagaimana kabarnya kalian? Pasti luar biasa ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini ada di halaman 58 di 5B ya, di 5B di subtema 2 tentang menjelaskan tanggung jawab, kewajiban dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan kalian sudah bersih nggak? Nah, di sini kita akan belajar tentang itu. Tetapi sebelum kita memulai, biasanya itu pembelajaran atau segala sesuatu yang kita awali biasakan kita awali dengan doa ya. Oke, kita berdoa dalam hati ya. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran atau materi kita pada pagi hari ini ya. Tetapi Bapak ingatkan yang belum subscribe tentang pembelajaran Bapak atau di video Bapak, kalian subscribe dulu, like, jangan lupa loncengnya dan pilih untuk semua ya, supaya kalian mengikuti pembelajaran dari Bapak. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita. Oke. Langsung. Nah, di sini kalian buka di halaman 58 ya, 58. Di situ menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Di lingkungan kalian sudah bersih nggak? Di lingkungan, kita ambil contohnya di rumah saja ya, jangan di luar rumah. Di tempat tidur kalian sudah bersih nggak? Itu kewajiban kalian sebelum tidur, itu contoh kecil untuk membersihkan kamar kalian, itu contoh kecilnya. Nah, kita lanjut ke buku ya. Warga dan pihak pabrik di desa ini, contohnya desa Amri bergotong royong membersihkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Mereka bertanggung jawab dan memiliki kewajiban menjaga lingkungan. Salah satunya kebersihan udara. Setiap manusia membutuhkan udara untuk bernapas. Udara yang paling baik untuk bernapas merupakan udara yang bersih dan bebas dari pencemaran. Berikut tanggung jawab, kewajiban serta hak terhadap udara bersih. Ini ada contoh-contohnya, tetapi harus kalian pahami ya. Yang pertama, tanggung jawab menjaga kebersihan udara ya. Udara bersih merupakan kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk menjaga. Tanggung jawab terhadap udara bersih, udara lain sebagai berikut. Mengurangi asap kendaraan. Ini maksudnya mengurangi asap kendaraan. Bagaimana kita mengurangi, misalkan kendaraan bermotor yang berasap itu merusak lingkungan. Jadi harus itu kita jaga. Nah, asap kendaraan merupakan salah satu penyebab pencemaran udara. Oleh sebab itu, kita bertanggung jawab untuk mencegah dengan cara mengurangi pemain bermotor. Jadi, kewajiban kita itu bagaimana kita mengurangi motor-motor yang mencemari udara. Jadi, dari kita dulu masyarakat, bagaimana kita menguranginya, itu maksud di bagian A. Kedua, bersepeda atau berjalan kaki. Nah, lihat penjelasannya. Jika kalian ingin mengunjungi tempat yang berjarak tidak jauh, sebaiknya mengganti penggunaan kendaraan bermotor dengan sepeda atau berjalan kaki. Selain mengurangi pencemaran udara, sepeda atau berjalan kaki juga menyehatkan. Jadi salah satu yang harus kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara itu dengan bermotor itu. Misalkan kalian ada urusan, tidak usahlah kalian naik motor, tetapi usahakan kalian itu bersepeda atau berjalan kaki. Nah,
bersepeda atau berjalan kaki juga menguntungkan atau menyehatkan sambil olahraga. Jadi sambil jalan, berarti itu maksudnya tidak membakar sampah. Jadi tidak membakar sampah, menghasilkan asap yang mencemari udara, apalagi pembakaran yang dilakukan di permukiman. Udara di sekitar permukiman menjadi kotor dan menyebabkan warga menghirupnya. Kita sebaiknya tidak membakar sampah karena sampah yang dibakar dapat melepas gas-gas berbahaya. Solusi dari pembakar sampah adalah melakukan kegiatan 3R, yaitu reduce. Nah, maksudnya di sini jadi pencemaran, berarti kalian itu kalau membakar sampah itu kan mengeluarkan asap. Jadi sebaiknya berarti kalian sudah mencemari udara. Seperti yang kita lihat di sini, biasanya kan ada orang keladang. Keladang itu cuma membakar, jadi itu menghasilkan asap. Ya, di situ kan sudah mencemari udara, ya, sudah merusak lingkungan, ya. Jadi itu bisa mencemari udara, menjadi kita hirup berarti sudah tidak sudah kotor lah untuk udara-udara ini. Misalkan kalian masuk di banyak pohon apa segala macam, itu kan kalau tidak ada pembakaran itu kan kayak udaranya sehat, jadi menguntungkan juga bagi kita. Oke, itu maksudnya. Kemudian kewajiban menjaga kebersihan udara. Ini tadi tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab kita itu intinya tadi tentang tanggung jawab itu bagaimana kita bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, udara yang bersih. Nah, di sini kewajiban kita menjaga kebersihan udara. Nah, mengurangi penggunaan kendaraan. Jadi kewajiban kita itu harus mengurangi, kemudian melakukan penanaman pohon. Jadi bagaimana kita menanam pohon, rajin menanam pohon, jangan kita tebang. Jadi itu namanya merusak lingkungan. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kita menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Nah, ini. Kemudian asap pabrik. Itu kan asap pabrik itu kalau misalkan ada perusahaan itu yang menghasilkan itu sudah mencemari udara, ya. Jadi itu bagaimana kita kewajiban kita itu menjaga, bagaimana kita yang menjaga lingkungan yang mencemari, misalkan yang asap pabrik itu kan sudah mencemari udara, bagaimana kita mencegah hal-hal seperti itu yang dari ke 1, 2, 3, 4, 5 di situ, ya, 5 hal di situ. Bagaimana kita mengurangi kendaraan bermotor, melakukan penanaman pohon, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi gas-gas kimia, kemudian asap pabrik, ya. Gitu. Kemudian yang terakhir tentang hak memperoleh udara bersih. Jadi kita sebagai warga masyarakat itu kita juga berhak untuk mendapatkan udara yang bersih, tetapi harus kita tahu tentang tanggung jawab dan kewajiban yang kita bahas tadi. Kita tidak berhak mendapatkan itu kalau kita tidak menjaga semua yang Bapak jelaskan tadi. Nah, yang pertama, menikmati lingkungan sehat. Jadi kalau kita sudah jaga, kalau kewajiban kita sudah bersihkan semua, jadi kita berhak untuk mendapatkan udara yang sehat. Nah, bagaimana kita mendapatkan hak kalau kita kewajiban kita belum kita lakukan, tanggung jawab itu kita belum lakukan seperti yang Bapak bilang tadi, ya. Kemudian terbebas dari pencemaran lingkungan, ya. Kembali lagi tadi tentang bagaimana kita menjaga lingkungan. Nah, memperoleh udara yang bersih dan sehat. Nah, kita sudah memperoleh, kita berhak memperoleh udara yang bersih dan sehat kalau kita kewajiban dan tanggung jawab kita sudah kita lakukan. Nah, memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman ini terbebas dari penyakit. Nah, itu. Jadi intinya di sini dari penjelasan Bapak tadi bahwa semua kita mendapatkan hak apabila kewajiban dan hak tanggung jawab itu kita sudah laksanakan. Jangan berharap kalian sudah memperoleh hak apabila kewajiban dan tanggung jawab kalian
belum terpenuhi. Seperti contohnya dalam kehidupan kalian sehari, bangun pagi. Bangun pagi itu jangan lupa buka jendela, jadi supaya sirkulasi untuk masuk di kamar kalian itu bersih. Kalian itu baru pagi-pagi jangan tutup, berarti itu hak kalian, itu kalian sudah nggak dapat karena kewajiban kalian sudah nggak lakukan. Jadi usahakan di dalam bangun pagi, lipat, rapikan tempat tidur kalian, kemudian buka jendela supaya ada udara masuk di kamar kalian, supaya kalian berhak mendapatkan udara yang bersih. Itu bagaimana kalian berhak mendapatkan udara yang bersih apabila jendela kalian tidak buka? Nah itu jadi usahakan mulai hari ini bangun pagi buka jendela supaya udara yang bersih masuk, ganti dengan udara yang sudah pengap, itu bahasa pengap di kamar kalian ya. Nah itu saja tentang penjelasan Bapak ya tentang ini PKN ini sangat bagus ya kalau kalian pahami itu di kehidupan kita sehari-hari saja, tentang bagaimana kita menjaga kebersihan, itu ada semua di sini. Nah, lihat di halaman 60 di situ. Apakah kamu telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab menjaga kebersihan udara di lingkunganmu? Nah, itu jadi pertanyaan. Sudah nggak kamu menjaga kebersihan di lingkunganmu di rumah? Di rumah saja kalian ya, nggak usah kita ke mana-mana, di lingkungan rumah saja dulu. Sudah nggak kalian menjalankan kewajiban tanggung jawab di lingkunganmu? Apakah kamu memperoleh hakmu berupa udara yang bersih? Sudah kamu dapatlah hakmu memperoleh udara yang bersih. Nah, di sini tugas kalian di sini tuliskan dalam bentuk karangan tentang tanggung jawab, kewajiban dan hakmu atas udara bersih. Dalam karanganmu jelaskan hal-hal berikut. Yang pertama, tanggung jawabmu dalam menjaga kebersihan. Jadi di sini kamu membuat karangan, tapi Bapak sudah singgung tadi sedikit menceritakan tentang hak, tanggung jawab dan kewajiban. Seperti contohnya tadi membuka jendela, itu sudah kewajibanmu sudah ada di situ, tanggung jawabmu ada. Kemudian hakmu yang mendapatkan udara segar. Kalau kamu sudah buka jendelanya ya kamu berhak mendapatkan udara yang bersih. Itu cerita yang Bapak ceritakan tadi. Kemudian tetapi di situ harus ada tanggung jawab, kemudian kewajiban yang kamu lakukan dalam menjaga kebersihan, kemudian hak yang kamu memperoleh setelah jadi kamu menceritakan di lingkunganmu apa yang menjadi kewajiban tanggung jawabmu tentang udara bersih. Kemudian setelah kamu melakukan tanggung jawab dan kewajiban itu, apa hak kamu di situ. Jadi kamu jelaskan. Nah, tuliskan karangan di buku tugasmu setelah selesai, kumpulkan kepada gurumu. Jadi kalian tulis karanganmu itu di buku tugas, kemudian kirim sama Bapak ya. Jadi saya tunggu. Jadi di sini saya lihat orang-orang yang memang tidak, ini kalian sudah kelas 5, tidak bertanggung jawab atau berkewajiban menjalankan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kebersihan udara. Itu saja ya. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya tentang PKN dan matematika ya. Oke. Sampai ketemu. Salam sehat. Oke. Dah.